Shalom, apa kabar semuanya? Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tak terasa karena kesibukan saya, lebih dari 1 bulan saya tidak mengupload sesuatu yang baru. Hari ini, izinkan saya, Dr. Septianus Hermanto, mau membagikan sedikit pengalaman saya ketika saya mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, di mana saya hampir mati masuk ke jurang. Kejadiannya sekitar saya masih SMP. Sebelumnya, mari kita mulai dengan satu ayat firman Tuhan di Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan ini sungguh aku alami. Nah, kita mulai ya. Ceritanya begini. Waktu itu, saya sedang retret di daerah puncak. Saya agak lupa di daerah mana, tapi saya ingat jelas tempat retretnya seperti apa dan apa yang saya alami. Waktu itu, kami naik bus bersama-sama, teman-teman SMP dan guru-guru kami. Kami tiba di sebuah tempat retret di suatu tempat agak terpencil. Ketika tiba hari sudah sore, dan kami langsung masuk ke tempat rumah retret tanpa lihat-lihat sekitar. Saya persingkat ceritanya, ketika sebelum tidur, kita semua diberitahu akan doa pagi jam 5 di taman. Diingatkan gak usah mandi, sikat gigi aja terus kita kumpul. Nah, bangun pagi, saya kelamaan di kamar mandi. Nggak cuma sikat gigi, pakai acara mandi lagi. Teman-teman saya ninggalin saya sendirian di kamar. Nah, ketika keluar dari kamar, karena masih pagi-pagi buta, masih gelap, keluar dari kamar melewati lorong-lorong agak gelap dalam rumah retret itu, bagi saya seorang anak SMP tentunya agak ketakutan. Kemudian, ketika sudah di depan rumah retret, saya bingung, ada 3 jalur nih, ke kanan, ke kiri, atau lurus. Kalau tadi saya pergi bareng teman, pasti tahu. Nah, ini saya nggak tahu. Ketika saya lagi bingung, saya mendengar suara teman saya, namanya Rini. Jelas sekali, dia sedang ketawa, seperti sedang bermain dengan temannya, kejar-kejaran. Saya pikir, oh, berarti belum mulai acara doanya. Kemudian saya mengikuti sumber suara tersebut. Saya berjalan lurus mengikuti suara tersebut. Ketika sudah berjalan beberapa langkah, timbul keraguan dalam diri saya. Saya merasa ragu karena begitu gelap. Hanya lampu remang-remang. Enggak kelihatan apa-apa. Tetapi karena suara teman saya si Rini itu makin jelas kedengarannya, saya memutuskan meneruskan langkah saya walaupun belum kelihatan apa-apa. Makin saya melangkah, saya makin takut karena gelapnya suasana tersebut. Dan saya berdoa dalam hati, Tuhan, tolong saya, bantu saya supaya saya bisa berkumpul berdoa bersama dengan teman-teman di pagi ini. Saya takut nih, gelap banget nih. Selesai saya berdoa, saya melangkah lagi, mendekati sumber suara teman saya, yang saya kira itu suara si Rini. Kemudian suara hati saya berkata dengan sangat lembut, stop, jangan diteruskan. Kemudian saya berhenti, saya mulai berpikir, lanjut apa stop nih? Suara teman saya makin terdengar jelas, tapi kok nggak kelihatan apa-apa. Saya mulai merinding ketakutan. Suara lembut dalam hati saya kembali berkata, balik ke kamar. Akhirnya, saya memutuskan balik ke kamar. Sesampainya di kamar, saya ketakutan setengah mati karena sendirian. Saya sambil ngumpet di bawah selimut. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Saya mau ikut doa.
Saya takut sendirian. Kirimkan seseorang yang dapat memberitahu saya di mana tempatnya. Kemudian saya doa Bapa kami berulang-ulang. Selang sekitar 5 menit, saya mendengar suara Pak Guru lagi ngobrol berdua. Saya langsung keluar memastikannya. Benar, ternyata dua Pak Guru saya lagi ngobrol. Dan saya bertanya, di mana teman-teman dan yang lainnya kumpul doa? Ternyata belok kanan loh, bukan lurus. Terus saya belok kanan dan saya menjumpai mereka semua sedang kusuk berdoa hening. Ketika matahari terbit dan selesai doa, sebelum masuk rumah retret kembali, saya penasaran ke arah mana saya melangkah tadi. Ketika saya selidiki, ternyata di situ ada jurang yang lumayan dalam dan tidak ada pagarnya. Kalau saya ingat-ingat langkah saya hampir masuk jurang loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan bayangkan kalau saya tetap melangkah tanpa menghiraukan suara hati saya yang saya yakin adalah suara Tuhan yang menyelamatkan saya. Saya mau menutup kesaksian ini dengan firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan apa? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menopang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Demikianlah sharing kesaksian saya ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.